Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Abang Hakim ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni 101 kesalahan guru dalam pembelajaran. Pada part 1 yang belum menonton silahkan, ini linknya ya, silahkan Anda untuk menonton part 1 agar bisa nyambung ke part 2 ini. Oke, baik, yang belum menonton part 1-nya silahkan kunjungi channel Bang Hakim ya. Nah, di sini ada nih 101 kesalahan guru. Nah, ya. Silakan selamat menonton untuk part 1 bagi yang belum menontonnya. Sekarang kita lanjut ke video berikut kita. Sebelumnya di part 1 kita sudah membahas 15 kesalahan guru dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi beberapa kesalahan yang dilakukan guru ketika dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum dilanjutkan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like and comment, dan bagikan kepada rekan-rekan guru kita di mana berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, para sahabat guru-guru yang dimuliakan, yang kami banggakan, selanjutnya adalah ada beberapa kesalahan guru dalam proses pembelajaran ini dalam bidang kompetensi. Ya. Yang pertama, kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai seorang guru, kita sudah semestinya memiliki komunikasi yang baik untuk kita, karena komunikasi ini adalah alat utama kita menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita. Komunikasi yang baik sangat membantu atau mempermudah anak-anak kita memahami materi yang kita berikan, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Jadi seorang guru sudah selayaknya, sudah sepatutnya memiliki komunikasi yang baik di dalam berinteraksi dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dengan kurangnya komunikasi ini merupakan kesalahan, dan kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu dengan sering belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, kesalahan guru adalah tidak memiliki keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, ini penting. Ketika kita masuk ke dalam kelas, bagaimana cara membuka atau mengawali pelajaran kita agar pembelajaran yang sedang kita hadapi ini menyenangkan bagi anak-anak murid kita. Bagaimana cara kita membuka pembelajaran yang baik, kan gitu. Nah, setelah proses pembelajaran berjalan, penutupannya juga harus baik. Kita harus mempunyai kemampuan di dalam membuka dan menutup proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut bisa dinikmati oleh siswa-siswa kita. Nah, ini kesalahan yang kedua pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, tidak pernah melakukan upgrade pengetahuan. Sebagai seorang guru, sudah selayaknya, sudah semestinya kita mengupgrade atau meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru. Ya. Pemerintah sudah punya program, mungkin bagi yang sudah mengikuti sertifikasi guru, ya alhamdulillah, itu adalah kompetensi berkelanjutan. Ya. Kita di-upgrade kemampuan kita. Jangan sebatas ini saja, kita harus banyak membaca, ya. Kita harus banyak belajar terus dan terus, karena kita adalah seorang guru. Sehingga guru itu memiliki kemampuan yang luar biasa di hadapan murid-murid ataupun siswa-siswanya, sehingga siswa menjadikan kita sebagai panutan. Ya, itu yang ketiga pada pertemuan ini. Selanjutnya, malas membaca. Malas membaca. Jadi banyak di antara guru-guru kita, ya, ketika mereka mengajarkan suatu bidang kurikulum, mereka tidak mau menambah atau mengupgrade atau membaca buku-buku yang
berkaitan dengan kompetensinya, bidang kurikulum yang diajarkan, ataupun buku yang lain sehingga menambah pengetahuan. Ya, sebagai seorang guru sudah selayaknya dan sepatutnya kita memiliki atau membaca buku-buku yang sudah tersedia. Paling ya, apalagi sekarang di era digitalisasi, kita mungkin bisa membaca lewat HP, laptop, komputer, digital yang lainnya. Atau kita ke perpustakaan sekolah untuk meminjam. Kalaupun kita ada dana yang lebih, ya kita beli buku untuk menambah pengetahuan kita. Ya, ini, guru berusahalah untuk selalu membaca agar ilmu kita bertambah. Jangan kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Karena sebagai seorang guru kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai seorang guru kita juga harus mengupgrade dan melihat kemampuan anak-anak didik kita. Jangan sampai pengetahuan kita di bawah pengetahuan murid-murid kita. Siswa-siswa kita sekarang sudah banyak yang cerdas. Mereka sudah melek teknologi, mereka sudah membaca, mereka sudah mengetahui info-info terkini di mana-mana. Nah, kita sebagai seorang guru jangan sampai ketinggalan, apalagi ketika murid bertanya tentang sesuatu kita tidak tahu. Padahal itu sudah menjadi hal yang seharusnya kita ketahui misalnya. Ya. Baik para sahabat guru sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebagai seorang guru, kita sudah selayaknya, sepatutnya memperbanyak diri membaca buku ataupun buku referensi lainnya. Baik itu buku materi yang kita ajarkan ataupun penambahan materi kita, pendalaman materi yang lainnya. Baik rekan sahabat Abang Hakim sekalian, selanjutnya tidak memiliki kemampuan mengelola kelas. Nah, ini juga kesalahan guru yang sering terjadi. Ketika mengajar dia selalu monoton dengan satu metode. Yang paling banyak ini metode ceramah. Nah, ya, hanya duduk di depan, kasih materi, anak dijelaskan, mereka mendengarkan. Ya cukup seperti ini. Ini kan membosankan. Ya. Kita harus mempunyai kemampuan mengelola kelas. Bagaimana kelas ini bisa menjadi nyaman ketika belajar dengan kita, happy, enjoy, namun tetap menyampaikan isi dan tujuan dari pembelajaran itu. Tidak mengurangi arti dari pembelajaran tersebut. Nah, ini penting untuk penguasaan kelas, ya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik yang dituntut untuk profesional di dalam mengajar. Baik, sahabat Bang Hakim, berikutnya tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan berbagai media pembelajaran. Nah, maaf nih bagi guru-guru ya yang masih mungkin ya, sekarang kan zaman teknologi sudah canggih, tapi kita masih bingung nih menggunakan alat media pembelajaran ya. Media pembelajaran misalnya apa gitu, kita misalnya media itu banyak ya, media pembelajaran. Misalnya ada LCD proyektor, itu bisa jadi media atau alat, bisa juga pakai alat digital yang lainnya ataupun media-media yang lain ya. Kita harus bisa ya, kita dituntut karena sekarang memang zamannya sudah zaman multimedia. Ketika kita pakai media PowerPoint misalnya, ya kita harus bisa membuat PowerPoint. Jangan sampai kita ingin mengajarkan materi ya, selanjutnya yang membuat PowerPoint presentasi kita yang murid kita sendiri, itu jangan sampai ya, jangan sampai ya. Berusaha kita belajarkan, banyak sekarang tutorial-tutorial yang beredar di mana saja. Ya kita belajar pelan-pelan ya. Karena memang sudah saatnya kita dituntut, bukan saatnya, ya harus dan wajib seorang guru mengerti menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia. Ya. Ini rekan-rekan sahabat Abang Hakim yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan berbagai model dan strategi pembelajaran. Nah, ya, model dan strategi pembelajaran ini banyak ragamnya. Bagi kita yang belum mengetahui model dan strategi pembelajaran, ya monggo, silahkan. Ya, mungkin kita bisa beli itu buku tentang model dan strategi pembelajaran, gitu kan? Atau kita mengikuti seminar, atau kita nonton pada link-link YouTube yang mengajarkan hal yang demikian, ataupun pada buku referensi yang lainnya. Silakan. Banyak model-model pembelajaran, ya. Jangan hanya yang saya bilang tadi hanya terfokus menjadi kita saja yang ngomong di depan. Kan bisa kerja kelompok,
pemberian tugas, pakai game dan lain sebagainya, cara pembelajaran, banyak strategi dan model pembelajaran. Ya, ini guru harus meningkatkan kompetensinya. Ya. Selanjutnya, tidak menguasai materi pembelajaran. Nah, kalau sampai seorang guru tidak menguasai materi pembelajaran, ini kesalahan yang fatal. Ya. Ketika kita guru mata bidang studi, mata pelajaran tertentu, maka kita wajib, ya, hukumnya untuk mengetahui dan menguasai bidang studi tersebut. Ya. Apalagi kita sudah mengajar bertahun-tahun dalam materi tersebut. Saya yakin rekan-rekan adalah guru-guru yang hebat, sudah menguasai materi-materi tersebut. Namun sekali lagi, kita harus banyak membaca, banyak mencari referensi yang lain, sehingga kita tidak monoton dengan apa yang ada di buku pandu atau buku paket yang kita punya. Ya, kita kembangkan, ya, sehingga dengan banyaknya kita pengetahuan kita tentang materi kita, anak kita juga semakin hebat di dalam menuntut ilmu, semakin cerdas, pengetahuan mereka semakin luas. Baik, rekan-rekan guru yang hebat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya, ya, gaptek atau gagap teknologi. Ini gaptek, gagap teknologi. Ya, saya yakin untuk generasi guru-guru yang hebat, yang di era 4.0 atau 4.1 ya mungkin, ya, itu kita harus menguasai nih, ya, teknologi. Ya, kan di kelas-kelas kita sudah banyak tuh yang ada LCD proyektor, ya, pakai laptop kita mengajar, pakai tablet, pakai HP. Bahkan sekarang kita ngajar sudah enak tuh, kalau kita tidak punya laptop, dari HP saja bisa koneksi ke proyektor, masuk ke dalam kelas kita ngajar. Masya Allah, ya, bagaimana cara ngeprint, ya, tanpa harus, kalau printernya sudah ada wifi-nya atau sudah ada bluetooth-nya dan lain sebagainya, tinggal print dari HP dan lain sebagainya. Kita sebagai guru jangan sampai gaptek, apalagi tidak tahu bagaimana cara mengirim email, ya, mengasih tugas lewat Zoom, lewat Classroom dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita ini ada, ya, semenjak zaman pandemi ini, insya Allah guru-guru sudah banyak lah yang melek dari teknologi ini. Ada hikmahnya juga, ya. Alhamdulillah ini sudah mulai berakhir. Mudah-mudahan guru-guru semakin bersemangat untuk mengajar memakai teknologi. Bisa lewat media pembelajaran apapun, ya. Mungkin materi-materi kita agar lebih pemahamannya bisa diberikan kepada anak, jangan cukup ketika COVID saja kita masukkan materi kita di Google misalnya, atau di YouTube misalnya. Kita bikin materi kita itu, kita masukkan ke YouTube, suruh murid kita untuk menambah pengetahuannya di lewat YouTube, sembari kita juga memperjelaskannya di dalam kelas. Karena guru berhadapan dengan murid itu adalah luar biasa. Ketika kita belajar dengan jarak jauh, ada benarnya, namun ruh gurunya tidak dapat. Rasa anak antara guru dan siswa itu tidak ketemu. Nah, makanya alhamdulillah sekarang kita sudah boleh nih mengajar dengan tatap muka, maka kita harus bersungguh-sungguh, kita kuasailah, ya. Kita jangan sampai gaptek atau gagap teknologi, sehingga apalagi murid-murid kita sekarang nih sudah luar biasa, mereka mungkin sudah jauh lebih hebat daripada kita, karena mereka di rumah, di lingkungan mereka sudah bermain dengan teknologi. Nah, jangan sampai kita ketinggalan dengan teknologi. Nah, ya, itu Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Baik, selanjutnya, kurang memiliki rasa empati terhadap peserta didik. Nah, kita juga harus memiliki empati, ya. Kita harus juga memiliki rasa kasih sayang kepada murid-murid kita, ya. Ketika mungkin murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita nasihati pakai hati, bukan pakai emosi, ya. Memang tidak gampang ketika kita menasihati murid-murid yang bandelnya luar biasa mungkin, ya. Namun kadang mereka bandel itu butuh perhatian. Nah, kita sebagai seorang guru harus mempunyai rasa empati, harus mempunyai rasa perhatian terhadap murid-murid kita, ya. Seringlah kita kasih nasihat di akhir pembelajaran kita kepada mereka.
Karena nasihat-nasihat kita insya Allah akan diingat oleh mereka kelak. Karena nasihat-nasihat dari guru-guru yang hebat ini sangat ditunggu oleh murid-murid kita. Ya, para sahabat Abang Hakim. Selanjutnya, kesalahan berikutnya, tidak memiliki kreativitas dalam menciptakan skenario pembelajaran. Kita harus kreatif, ya, harus kreatif dalam memberi materi pelajaran atau proses pembelajaran. Mungkin kalau di kelas anak-anaknya mungkin sudah merasa jenuh dan bosan, ya kita ajak ke lapangan, ya, kita ajak mereka belajar di alam, atau mungkin sekolahnya dekat sungai, kita ajak di pinggir sungai, ya, atau sekolahnya banyak pepohonan, kita ajak mereka duduk di bawah pohon, atau di dalam kelas bagaimana kita bikin kelompok sana sini, ya. Intinya kita harus kreatif dalam mengajar agar suasana pembelajaran menyenangkan, asik dan menyenangkan, sehingga ilmu gampang didapatkan oleh anak-anak kita. Ya, para sahabat Hakim yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Untuk berikutnya, tidak memiliki kemampuan menjalin kerjasama dengan peserta didik. Nah, ini tadi yang ini ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ya. Kita juga harus bisa kerjasama dengan murid-murid kita. Ya. Kita sebagai guru adalah pembimbing, pembimbing mereka. Yang mereka yang kita bimbing, seharusnya kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Jangan sampai guru hanya punya keinginan sendiri, murid-muridnya punya keinginan sendiri, sehingga pembelajaran ada rasa keterpaksaan antara murid dan guru. Ini jangan sampai terjadi, ya. Apapun yang dilakukan oleh murid-murid kita di kelas, mungkin jengkel sama kita dibikin jengkel, namun sekali lagi mereka adalah murid-murid kita. Tanggung jawab kita adalah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Ketika mereka membuat kesalahan, janganlah kita membencihi mereka, karena mereka sesungguhnya masih masa pendidikan. Kitalah yang harus introspeksi diri, memperbaiki diri, bagaimana anak ini menjadi baik. Kita kan di sekolah juga ada rekan-rekan yang lain, mungkin ada guru BK yang bisa menasihati kita kerjasama. Kalau memang ada murid yang tidak bisa lagi dinasihati ketika kita masuk nih, wah saya masuk kelas si A, saya sangat jengkel sama ini. Jangan sampai ada jiwa jengkel di dalam hati seorang guru. Ya. Ini tidak boleh kita biarkan. Sebandel apapun, mungkin anak ini butuh perhatian dari kita. Kalaupun kita tidak mampu, konsultasilah dengan rekan-rekan kita yang lain agar anak ini bisa berubah. Ini tugas kita. Nah, para guru yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, tidak memahami gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, kita harus berusaha memahami karakter peserta didik kita. Ya. Yang lebih hebat lagi kalau guru ini bisa memahami semua karakter peserta didiknya. Ini luar biasa. Mungkin ada siswa yang satu suka senangnya kerja belajar kelompok, ada yang satu mungkin suka dengan metode ceramah, ada yang satu mungkin suka pergi belajar di luar, ada yang satu mungkin tidak suka belajar, sukanya ya cerita-cerita. Nah, kita harus bisa memahami karakter-karakter, ya. Apalagi kita ngajar ya dari pagi sampai siang, bahkan mungkin ada yang sampai menjelang sore. Ya, kita pahami psikologi anak pagi bagaimana, siang bagaimana, apalagi sudah di jam terakhir. Nah, kita sebagai guru harus memahami karakter anak didik kita. Selanjutnya, tidak memiliki keimanan yang baik. Nah, ini terkhusus bagi kita sebagai guru seorang muslim. Sudah semestinya kita memiliki keimanan, bahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita sebagai seorang guru yang jadi panutan, yang menjadi contoh, ya, tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat jamaah di sekolah dilaksanakan misalnya, ya, Pak gurunya malah sibuk, mungkin ya maaf, ibunya ngerumpi, ibu gurunya, pak gurunya merokok, muridnya bergerak sendiri. Kita harus menjadi contoh. Kita menjadi contoh di dalam sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita adalah contoh bagi murid-murid kita. Ya. Keimanan kita, ya, ketakwaan kita, kesolehan kita, kita dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi kelakuan kita yang jelek pun akan dinilai oleh murid-murid kita.
Para guru yang dimuliakan oleh Allah, ketika akhlak kita tidak sepantasnya dan itu dilihat oleh murid-murid kita, maka kita yakinlah kita tidak akan dihargai lagi oleh murid-murid kita. Karena mereka akan menilai kita, Pak guru saja seperti ini, ibu guru saja seperti ini. Jadi jangan salahkan kalau ada murid dan siswa-siswa yang tidak menghormati kita. Mungkin kita sering tidak ataupun sering melakukan kesalahan di depan siswa-siswa kita. Para guru yang dimuliakan oleh Allah, guru kita semua adalah guru, ya. Maka sudah semestinya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anak kita juga mengikuti langkah-langkah kita. Baik, yang terakhir pada sesi kali ini, tidak melakukan ibadah. Nah, itu ada keterkaitan dengan yang tadi ya, tidak melakukan ibadah. Maaf, itu sebelum terakhir. Yang terakhir adalah tidak amanah. Nah, sebagai seorang guru, kita wajib amanah. Amanah, ini ada keterkaitan dengan yang materi pada part 1. Kita sebagai guru ini adalah amanah. Amanah dari Allah, amanah mungkin bagi yang pegawai negeri kita adalah amanah dari pemerintah. Yang dimanapun kita bekerja, yakinlah kita ada amanah. Kita wajib melaksanakan amanah kita. Baik kita di bawah yayasan, ya, di bawah lembaga apapun kita, baik pemerintah, swasta, Diknas, Kemenang, dan lain sebagainya. Yang namanya guru dimanapun kita mengajar, kita adalah amanah. Pertama, amanah yang sudah diberikan oleh lembaga kita ataupun orang tua yang sudah menitipkan anaknya kepada kita. Kita jaga amanah ini, ya. Karena setiap amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah para guru yang hebat, setiap ucapan, kalimat yang baik yang keluar dari mulut kita, yang kita berikan kepada murid-murid kita, itu adalah amal jariah buat kita. Maka mari kita bersama memperbaiki diri kita, ya. Kita semangat dalam belajar, kita penuhi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, agar kita betul-betul menjadi guru yang profesional, guru yang bisa melahirkan murid-murid yang profesional juga nantinya. Sebagai seorang guru, ibadah itu paling diutamakan. Di dalam sholat kita, jangan lupa kita doakan murid-murid kita. Ya Allah, jadikanlah murid-muridku anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah murid-muridku, siswa-siswaku menjadi mereka ahli ibadah, ahli Quran, ahli ilmu. Jadikan mereka generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepadamu, yang bisa membanggakan bangsa ini, yang bisa membantu agama ini. Alangkah mulianya seorang guru seperti ini, ya. Jangan lupakan murid-murid kita di dalam setiap sholat kita, karena mungkin dari doa kita lah mereka kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Oke, para sahabat guru yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke part 3 pada video berikutnya untuk menyelesaikan 101 kesalahan guru. Ya, baik, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari lubuk hati yang paling dalam, karena kita semua adalah guru, maka syukurilah nikmat ini. Karena kita sedang berjuang di jalan Allah, kita sedang membuat amal jariah. Yakinlah para guru, apapun yang kita berikan kepada murid-murid kita, itu kelak akan datang kepada kita di hari akhirat nanti. Kalau kita melahirkan ribuan murid, maka murid itu akan datang dan mendoakan kita di akhirat nanti. Makanya berikanlah yang bermanfaat kepada murid-murid kita. Ikhlaslah kita dalam mengajar dan belajar. Terima kasih, sampai ketemu di episode ataupun di part ketiga nantinya. Syukron, jangan lupa di like and subscribe channel ini agar lebih bersemangat dalam memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.